fotonya itu selalu melotot. Di 3 foto itu, foto Mbak Jum itu melotot. Nah, pada saat tidur itulah ada yang mendengar bahwa dari luar itu ada seperti yang manggil-manggil nama. Bo, 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 bo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kami akan bercerita tentang sebuah kisah kiriman yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Feby. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang telah nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami ucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, untuk cerita kali ini, pengirim ceritanya bernama Feby. Feby ini asalnya dari salah satu kota di Jawa Tengah, dan kebetulan pada waktu itu Feby ini kuliah di salah satu kampus di Malang, Jawa Timur. Singkat cerita, ketika pada saat awal-awal pembinaan atau ospek mahasiswa baru itu, semua mahasiswa baru ini dikumpulkan di satu lapangan di tengah-tengah kampus, di mana pada waktu itu kanan, kiri, dan depan ini adalah gedung dengan 2 lantai. Dan pada saat itu semua mahasiswa baru ini mendengarkan sambutan dari pihak kampus. Nah, karena Feby ini posisi ada di baris 3 paling belakang, Feby itu melihat ada satu perempuan yang posisinya di depan sebelah kiri Feby. Si perempuan ini memperhatikan ke arah pojok di lantai 2. Jadi ada satu gedung di sana yang kosong, diperhatikan terus oleh perempuan ini. Nah, Feby pun mulai agak curiga karena Feby ini sebenarnya juga sensitif dengan hal-hal semacam itu. Ketika perempuan ini melihat ke arah lantai 2 itu, akhirnya otomatis Feby ini juga ikut melihat. Ternyata Feby ini juga ngelihat ada perempuan di lantai 2 itu yang wajahnya pucat sekali, rambutnya berantakan, dan perempuan itu menghadap ke arah mereka. Nah, kelihatan sekali ketika Feby memperhatikan perempuan yang ada di depannya itu, dia itu seolah panik. Sesekali dia ngelihat ke atas, sesekali dia ngelihat ke bawah, dan sesekali memperhatikan sambutan dari pihak kampus itu. Kelihatan sekali kalau si perempuan ini gelisah. Nah, setelah pembinaan itu selesai, mereka ini ketemu di satu kantin. Feby pun menghampiri si perempuan ini, dihampiri, dan kemudian Feby ini bilang, "Aku tadi juga lihat loh perempuan yang kamu lihat." Lah, si perempuan ini kaget, "Loh, kamu juga lihat, Mbak?" "Udah, jangan panggil Mbak, namaku Feby." Akhirnya kenalan lah mereka. Perempuan ini namanya Gadis, dan ternyata Gadis ini juga sering melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh manusia biasa. Jadi pada waktu itu mereka ini merasa klop, mereka merasa cocok, dan dari saat itulah Feby dan Gadis ini berteman. Apalagi mereka ini juga di satu fakultas yang sama, hanya beda kelas waktu itu. Nah, singkat cerita, kampus ini ada acara KKN, di mana pada waktu itu KKN ini akan diadakan di salah satu desa di lereng Gunung Arjuno. Jadi jarak dari kampusnya Feby menuju ke desa ini sekitar 2 jam perjalanan. Nah, pada saat itu semua dipersiapkan, mereka kumpul di satu kampus, dan ketika transportasi datang, mereka pun bersiap menuju ke transportasi itu dan melanjutkan perjalanan ke
desa terpencil itu. Nah, ketika sampai di desa ini, karena mereka berangkat sehabis duhur sekitar jam 12, jam setengah 1 siang, mereka sampai di desa itu sekitar jam 2 atau setengah 3 siang. Begitu sampai di sana, suasana ini sudah kabut. Jadi kabut ini sudah turun dan mereka langsung menuju ke satu balai desa. Ada satu balai desa yang nggak terlalu besar. Mereka kumpul di sana dan mendengarkan sambutan-sambutan dari kepala desa, Pak RT, dan juga dari pihak kampus. Nah, pada saat itu banyak sekali mahasiswa-mahasiswa, terutama mahasiswa laki-laki ini yang ngumpul di depan karena lokasi balai desa ini nggak terlalu besar. Jadi tempatnya nggak cukup, mereka ngumpul di luar. Setelah mendengarkan sambutan-sambutan itu, sekitar jam 4 sore, mereka ini selesai dan mulai pembagian rumah. Jadi ada sekitar 12 kelompok, termasuk laki-laki dan perempuan yang dibagi menuju ke rumah-rumah yang sudah disediakan. Nah, waktu itu mungkin karena panitia ini koordinasinya kurang. Kelihatan sekali kalau panitia ini kurang kompak. Jadi pembagian rumah yang seharusnya 1 jam bisa diselesaikan, pada waktu itu molor. Dan sampai adzan maghrib, pembagian rumah ini belum selesai. Akhirnya pihak dari kampus itu memutuskan, ya sudah, di-cut dulu, kita break dulu, yang sholat silahkan sholat dulu, nanti setelah sholat maghrib kita lanjutkan lagi pembagian rumahnya. Nah, setelah sholat maghrib itu mereka kumpul lagi di depan balai desa, mulailah dibagi lagi. Waktu itu masih ada sekitar 4 kelompok yang belum dapat pembagian rumah. Nah, 3 diantaranya ini sebenarnya sudah dipersiapkan rumah, tapi pada saat itu rumahnya ini masih dibersihkan. Nah, 1 kelompok di mana pada waktu itu ada Feby dan gadis yang di kelompok itu, ini belum ada rumah. Jadi benar-benar koordinasi dari panitia ini kurang. Pada waktu itu yang didahulukan ini adalah kelompoknya Feby dan gadis ini, karena mereka ini perempuan, 3 kelompok lainnya ini laki-laki. Jadi mereka dibelakangkan. Mulailah ada usulan dari pihak desa itu, nggak tahu siapa, ada laki-laki yang datang mengusulkan, Pak RT, di rumah Mbah Jum aja, kuncinya dibawa Pak Nyoto. Nah, karena waktu itu mereka ini nggak tahu, akhirnya Pak RT itu sempat bilang ke bapak-bapak ini, nggak ada tempat lain apa kok di rumahnya Mbah Jum, wong rumah sudah lama suwung kok. Suwung itu artinya kosong, jadi Pak RT itu sempat melarang mereka untuk tinggal di rumah Mbah Jum. Entah apa alasannya, tapi yang jelas waktu itu Feby dan gadis juga teman-teman yang lain, terutama yang cewek-cewek ini, merasa mereka ini sudah capek, pengen istirahat. Dimanapun itu mereka pengen istirahat. Bahkan mereka itu sempat usul, nggak apa-apalah kita tidur di balai desa aja rame-rame. Tapi waktu itu Pak RT ini ngelarang karena mereka ini perempuan. Sempat juga ada pikiran kalau mereka ini ditukar. Tapi Pak RT juga nggak setuju karena beberapa rumah itu ada penghuni anak laki-laki yang sudah dewasa. Nggak mungkin ketika penghuni dengan anak laki-laki dewasa itu dicampur dengan peserta perempuan. Akhirnya Pak RT nggak setuju dan nggak lama kemudian Pak RT ini tiba-tiba bilang, ya sudahlah, dibawa ke rumah Mbah Jum aja. Tolong Pak, diantar Pak. Akhirnya peserta perempuan ini pun langsung jalan menuju ke arah rumah Mbah Jum. Jadi mereka jalan, desa yang mereka tempati ini sebenarnya lurus, nggak ada belokan sama sekali, tapi rumah Mbah Jum ini agak jauh dari balai desa. Tempatnya ada di sebelah kanan jalan, dan pada saat menuju ke sana, gadis ini melihat dari kejauhan. Gadis sempat bilang ke Feby, Feb, itu ada nenek-nenek ya. Jadi ada nenek-nenek itu duduk di depan rumah persis. Yang waktu itu rumahnya ini gelap, hanya diterangi dari cahaya jalan. Jadi kelihatan remang-remang ada nenek-nenek. Nenek-nenek ini memperhatikan rombongan gadis dan Feby ini jalan menuju rumah tersebut. Jadi begitu nenek-nenek ini memperhatikan, gadis ini paham bahwa ini manusia apa bukan. Karena yang dilihat gadis dan dilihat Feby itu sama persis, sosok nenek-nenek. Sementara teman-teman yang lain itu nggak melihat seperti yang gadis dan Feby lihat. Jadi teman-teman yang lain ini sempat bilang, nggak ada nenek-nenek kok, jangan nakut-nakutin ah. Nah, karena gadis ini nggak mau teman-temannya takut, jadi dia cuma ngomong ke Feby. Dan Feby pun paham soal itu. Nah, yang dilihat gadis waktu itu, nenek-nenek ini beranjak dari tempat duduknya,
dan jalannya membungkuk masuk ke dalam rumah itu. Nah, begitu mereka sampai, akhirnya mereka pun mengucapkan salam. Assalamualaikum, permisi. Rumah ini sudah kebuka, sudah dipersiapkan. Tapi di dalam itu nggak ada yang menjawab salam mereka. Nah, nggak lama kemudian Pak Nyoto ini yang kebetulan bawa kunci, Pak Nyoto menghampiri anak-anak itu terus tanya, kenapa Mbak? Ini kami mau masuk tapi belum ada yang jawab salam Pak. Loh ya masuk aja, wah nggak ada orang kok. Gimana mau ada yang jawab salam? Nah, mereka semua ini kebingungan, terutama Gadis sama Feby. Karena sebelumnya Gadis dan Feby itu melihat jelas kalau ada nenek-nenek duduk di depan dan masuk ke dalam rumah. Nah, ketika Pak Nyoto bilang bahwa di dalam rumah nggak ada siapa-siapa, mereka pun agak takut. Akhirnya ya sudahlah, mereka pun masuk. Begitu sampai di ruang tamu itu nggak ada perabotan apapun kecuali kursi, meja, dan juga ada beberapa foto yang ditempelkan di dinding. Jadi ada 3 foto dengan ukuran kertas sekitar A3. Dan waktu itu mereka melihat ada sosok nenek-nenek yang foto bersama anak kecil. Dan pada waktu itu mereka mengira ini adalah cucunya. Nah, yang bikin mereka itu takut, foto nenek-nenek ini matanya itu selalu melotot. Jadi di 3 foto itu matanya selalu melotot. Nah, karena semua peserta ini adalah perempuan, mereka sempat bilang ke Pak Nyoto, Pak, mohon maaf ya Pak, fotonya itu loh bikin takut Pak, karena neneknya itu kok selalu melotot fotonya. Oh iya Mbak, ya ini yang namanya Mbah Jum yang punya rumah ini, orangnya sudah lama meninggal kok. Kalau memang tidak nyaman ya diturunkan aja fotonya atau dibalik. Iya Pak, enggak apa-apa ya Pak. Ya enggak apa-apa Mbak, enggak apa-apa. Sudah, ini tanggung jawab saya kok. Pak Nyoto bilang seperti itu. Akhirnya dibantu Pak Nyoto, foto-foto ini pun diturunkan. Foto ini pun diturunkan, ditaruh di atas meja dan posisi terbalik. Nah, seketika itu juga mereka pun menempati kamar masing-masing. Di sana ada 3 kamar. Jadi peserta yang ada di situ sekitar 12 orang, mereka menempati kamar masing-masing. Dan pada waktu itu Gadis dan Feby ini menempati kamar yang ada di depan. Di situ ada 1 lemari, dan begitu lemari ini dibuka, nggak ada isinya apa-apa. Jadi mereka pun inisiatif, yuk barang-barang, pakaian-pakaian kita taruh di sini semua supaya rapi. Nah, karena namanya cewek, mereka pun pengen semuanya itu rapi. Dimasukkanlah baju-baju mereka dalam lemari. Setelah ditutup, mereka pun ada yang mandi, ada yang istirahat, nongkrong di depan, karena pada saat itu sampai malam nggak ada kegiatan apapun. Nah, sekitar jam 9 malam, setelah makan malam itu mereka mulai istirahat. Malam itu nggak ada kejadian aneh apapun. Jadi kamar masing-masing ini nggak ada pintu memang, hanya kain kelambu yang digeser kanan kiri untuk membukanya. Malam itu nggak ada kejadian apapun, dan mereka tidur pulas mungkin karena mereka kecapean. Nah, pagi hari sekitar subuh itu ada yang sudah bangun, sudah bersiap untuk sholat subuh. Nah, 1 orang yang ada di sebelah Feby itu bangun. Feb, bangun Feb. Ini loh kok bau nggak enak. Feby pun bangun. Ternyata Feby ini juga merasakan kasur ini basah. Semua juga kerasa bahwa kasur ini basah. Ini basah apa? Mereka semua ini heran. Begitu dicium, ternyata bau ini bau kencing. Lah mulailah ada kecurigaan, siapa ini yang ngompol? Dari semua orang yang tidur di kasur itu, ketika ditanya, nggak ada satupun yang ngompol. Dan sudah dipastikan masing-masing nggak ada yang ngompol. Tapi kasur ini tiba-tiba basah, dan basahnya ini menyeluruh. 1 kasur ini basah, dan bau basah itu adalah bau kencing. Nah, dari situ mereka ini heran, ini siapa yang ngompol? Ketika ditanya, nggak ada yang ngompol satupun, nggak ada yang kencing di sana. Dan mereka merasa malam itu mereka tidur seperti biasa, tidur nyenyak, dan nggak ada gangguan apapun. Tapi kenapa kok tiba-tiba bangun itu kasur ini basah, dan basahnya itu bau kencing. Setelah mereka itu berdebat kecil, akhirnya mereka ini pasrah. Ya sudahlah, mungkin ada kucing atau tikus yang kencing di sini, ya sudah, nggak usah diambil pusing. Ayo kasur ini nanti kita jemur di luar. Siang itu ketika mereka ini menjemur kasur,
Pak Nyoto itu yang rumahnya sekitar 3 rumah dari rumah Mbak Jum itu keluar. Lu kenapa Mbak kok dijemur kasurnya? Apa bau nggak enak? Iya Pak, semalam itu kasur ini basah, nggak tahu kok tiba-tiba bau seperti bau kencing. Pak Nyoto itu dari situ wajahnya sudah agak nggak nyaman. Jadi mereka itu memperhatikan wajah Pak Nyoto ini juga heran. Tapi Pak Nyoto diem. Dan nggak lama kemudian Pak Nyoto bilang, oh ya sudah Mbak, kalau butuh kasur lagi, saya ada Mbak, diambil aja nggak apa-apa. Iya Pak, nggak apa-apa Pak, biar Pak, kami jemur aja. Nanti paling jam 12 sudah kering lagi. Ya sudah Mbak. Nah mereka pun menuju ke balai desa, mulailah mereka mengikuti kegiatan-kegiatan. Nah singkat cerita, sore harinya mereka kembali ke rumah itu, dan mereka ini masih bingung. Ini tadi apa? Kenapa kok sampai kasur ini bisa basah? Yang tinggal di sana ditanya semua. Jadi 12 orang itu ditanya, meskipun mereka nggak tidur di kamar yang depan, ditanya. Ketika ditanya, mereka juga mengaku malam itu mereka tidur pulas semua, dan nggak ada satupun yang keluar, apalagi sampai ngompol di kasur itu. Jadi semua ini serba bingung. Ini kejadian apa? Kok sampai kayak gini? Nah akhirnya setelah kegiatan itu, malam itu sekitar jam 9 malam, mereka balik lagi ke rumah dan mulai persiapan untuk tidur. Mereka tidur seperti biasa, dan malam itu ada satu orang yang mengaku dia ini bangun karena dia merasa ada yang memperhatikan. Jadi karena nggak ada pintu dan hanya kain kelambu ini kebuka sedikit. Di situ dia ini ngelihat dari bawah. Karena tidur mereka ini ada di bawah, dia itu ngelihat ada kaki, dan dia ngelihat ada sewek. Begitu dilihat dari atas ke atas, ada sosok nenek-nenek. Sosok nenek-nenek ini melirik ke arah mereka. Jadi ngelirik ke arah kamar, dan diem, nggak melakukan aktivitas apapun, dia diem. Sosok nenek-nenek ini terus ngelirik. Karena si cewek ini takut, dia pun nutup bantal. Ketika nutup bantal itu dia sambil nangis. Nah, tangisan si cewek ini tadilah yang membangunkan Feby. Feby pun bangun. Kenapa kamu, kenapa? Itu loh, ada nenek-nenek di depan kamar kita. Nah, Feby pun otomatis langsung lihat. Ternyata Feby ini nggak melihat apapun. Feby pun coba bangunkan, udah, nggak ada apa-apa kok, coba kamu lihat. Nah, si cewek ini pun, temennya Feby ini bangun, ternyata nggak ada apa-apa. Dari situlah Feby ini tahu bahwa cewek ini tadi ngelihat sosok nenek-nenek yang ngelirik. Nah akhirnya Feby ini coba menenangkan, dah nggak usah takut, kita semua kan banyak di sini. Kalau kamu takut, kamu bangunin aja aku atau bangunin yang lain. Iya Feb. Akhirnya mereka tidur lagi. Nah pagi harinya ketika mereka bangun seperti biasa, ternyata lemari ini berantakan semua, baju-baju mereka ini berhamburan keluar. Nah, mulailah mereka ini saling tuduh satu sama lain, persis seperti kejadian awal ketika ada yang ngompol. Mereka saling tuduh, ini siapa yang melakukan kayak gini? Lah mereka nggak ngaku. Nah, dari situ mereka ini saling tuduh, dan ketika nggak ada yang ngaku, mulai mereka ini merasa ada yang aneh. Dan dari situ Feby ini sudah merasa ada yang nggak beres dengan rumah ini. Nah, setelah mereka berkemas-kemas, dikembalikanlah baju-baju ini dalam lemari. Mereka nggak ambil pusing, dan Feby ini sebenarnya sudah merasa bahwa ada yang nggak beres dengan rumah ini, tapi Feby nggak mau cerita ke siapapun. Nah mereka pun mengikuti kegiatan seperti biasa. Pagi itu mereka menuju ke balai desa. Singkat cerita, malam hari mereka kembali lagi ke rumah itu, dan ketika mereka masuk ke dalam rumah, ternyata foto-foto yang awal mereka turunkan itu tiba-tiba terpajang lagi dengan rapi. Nah dari situ mereka itu takut, tapi yang lain itu masih berpikir positif. Mungkin Pak Nyoto atau warga di sini yang menaruh bingkai foto ini lagi, dirapikan lagi. Mereka tetap berpikir positif, dan mereka pun masuk kamar lagi. Nah, beberapa dari perempuan itu ada yang takut, jadi mereka menurunkan lagi foto-foto itu, karena foto Mbah Jum ini, fotonya itu selalu melotot. Di 3 foto itu, foto Mbah Jum itu melotot. Itulah yang bikin mereka takut, dan beberapa dari mereka ini langsung menurunkan lagi, ditaruh
di bawah meja. Ketika ditaruh di bawah meja dan nggak kelihatan, mereka pun langsung masuk ke kamar, mereka berkemas-kemas tidur. Nah, pada saat tidur itulah ada yang mendengar bahwa dari luar itu ada seperti yang manggil-manggil nama. Bom, 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 bom. Barulah ada yang bangun dan membangunkan yang lain. Itu siapa yang teriak-teriak jam segini? Kok kayak nyari sesuatu? Jadi yang diteriakkan itu juga nggak jelas. Bom, 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 bom. Nah, karena mereka ini takut, mereka pun saling melihat satu sama lain. Bangun, bangun, ada yang dengar nggak? Nah, ternyata semua itu dengar. Di luar itu ada yang manggil-manggil. Jadi suara perempuan tua, nenek-nenek yang manggil sesuatu atau nyari sesuatu, dan entah itu apa. Jadi yang mereka dengar itu cuman terus seperti itu. Nah, karena mereka semua ini cewek-cewek, akhirnya mereka itu bangun ketakutan. Semula yang beberapa itu sudah tidur dengan pulas, dibangunkan semua. Dan mereka yang ada di dalam rumah itu mendengar suara yang dari luar itu membangunkan tidur mereka. Terus suara ini berkeliling dari rumah itu, dari belakang menuju ke depan, terus seperti itu. Nah, sampai kemudian Feby dan gadis ini yang memutuskan keluar. Dis, kamu mau ikut aku nggak? Kita pastikan siapa yang manggil-manggil itu. Iyalah, ayolah. Keluarlah mereka, dua orang ini keluar. Dilihat suasana kampung ini, suasana desa itu sepi. Jadi nggak ada kehidupan sama sekali. Sementara suara panggilan dari nenek-nenek itu terus menggema. Bung, bung, bung. Mereka pun langsung menuju ke samping rumah. Dilihat suasana ini gelap. Nggak ada aktivitas apapun di situ, tapi suara bung, 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 terus seperti itu, terus terdengar. Tapi semakin menjauh, dan nggak lama kemudian suara ini menghilang. Akhirnya Feby dan gadis memutuskan kembali masuk ke dalam rumah, dan mereka meyakinkan teman-temannya, sudah nggak ada apa-apa, ayo tidur lagi. Mereka pun tidur lagi. Pagi harinya, ternyata mereka itu melihat lagi kejadian bahwa baju-baju yang ada di dalam lemari itu dikeluarkan semua. Jadi seolah ada yang memporak-porandakan. Padahal ketika mereka bangun di tengah malam mendengar suara nenek-nenek itu, lemari ini masih dalam keadaan rapi, baju masih tersimpan rapi di dalam. Tapi ketika pagi hari, baju ini berserakan semua. Dan ketika ditanya ini siapa, nggak ada yang mengaku. Dan mereka pun menjelaskan, nggak mungkin lah kita masa mau memporak-porandakan baju kita sendiri, mana mungkin. Akhirnya mereka sadar, ya iya juga ya. Akhirnya dikemas lagi, dirapikan lagi, dimasukkan lagi ke dalam lemari. Nah, begitu mereka keluar menuju ke ruang tamu, ternyata foto-foto yang tadinya sudah ditaruh di bawah meja terpasang lagi dengan rapi di dinding itu, dan masih dengan wajah Mbak Jum yang melotot matanya. Mereka pun takut, langsung menuju ke rumah Pak Nyoto tadi. Pak Nyoto, minta tolong Pak, kami itu ketakutan. Beberapa hari tinggal di sini itu kami sering mendapat gangguan. Nah, Feby itu bilang seperti itu ke Pak Nyoto. Pak Nyoto ini tetap tenang. Ada apa toh Mbak? Kok kayaknya kok ketakutan terus selama tinggal di sana. Ini teman-teman Pak, ketika foto itu sudah ditaruh di bawah meja, ternyata foto itu terpasang lagi dengan sendirinya. Awalnya kami mengira mungkin Pak Nyoto atau tetangga lain yang sengaja menaruh kembali foto-foto itu. Pak Nyoto itu diam. Itu memang benar Mbak kayak gitu. Iya Pak, semua itu jadi saksi yang tinggal di sana. Apalagi kami juga melihat pakaian-pakaian yang ada di dalam lemari itu tiba-tiba berserakan. Nah, kami ini kan nggak mungkin tiba-tiba mengeluarkan baju dengan seperti itu. Nah, diceritakanlah semua, termasuk kasur yang bau kencing, termasuk juga ada nenek-nenek yang seolah-olah memanggil nama, mencari sesuatu, diceritakan semua. Pak Nyoto ini pun diam. Pak Nyoto ini sempat bilang ke anak-anak, termasuk Feby, gadis, dan teman-teman yang lain. Pak Nyoto ini bilang, ya sudah Mbak, kalau gitu, ini nanti saya laporkan ke Pak RT, siapa tahu nanti ada warga lain yang bisa menyediakan rumah.
Jadi mbak-mbaknya ini bisa pindah rumah. Ya Pak, minta tolong Pak, ini teman-teman takut semua. Ya Mbak, saya usahakan ya Mbak. Pak Nyoto bilang seperti itu, dan mereka pun mengikuti kegiatan lagi. Mereka menjalani kegiatan itu. Pada hari itu mereka itu ditempatkan di balai desa. Mereka membersihkan balai desa dan memberikan cat baru di balai desa itu. Dan ada satu bapak-bapak di sana yang lagi nyapu-nyapu seperti biasa. Nah, setelah mereka itu beraktivitas, mereka itu istirahat, minum teh yang sudah disediakan. Dan bapak-bapak ini pun dipanggil, Pak, sini Pak, ngeteh dulu Pak. Nah, satu warga ini pun menghampiri mereka. Dan bapak ini pun mengenalkan namanya sebagai Pak Yogi. Pak Yogi ini pun cerita, di sini nih Mbak, dulu itu nggak kayak gini, banyak warganya itu yang belum bisa makmur seperti ini. Sekarang itu sudah ada yang punya mobil, sudah ada yang bisa beli tanah. Dulu itu nggak seperti ini keadaannya. Mulailah Pak Yogi ini cerita-cerita, sampai kemudian Pak Yogi ini tanya, loh mbaknya ini tinggal di rumah yang mana? Itu loh Pak, di rumahnya Mbak Jum. Oh, rumah Mbak Jum, iya. Itu sudah lama nggak ditempati Mbak. Mbak Jum itu sudah meninggal lama. Iya Pak. Nah, pada saat itu mereka ini cerita ke Pak Yogi. Sebenarnya kami itu rencana pengen pindah rumah Pak, karena di sana banyak gangguan. Kita itu sering diganggu di sana. Pak Yogi pun mulai memperhatikan satu persatu wajah mereka itu. Pak Yogi ini agak heran, loh diganggu kayak gimana ya Mbak? Ya banyak Pak, diceritakanlah semua gangguan-gangguan itu. Akhirnya Pak Yogi ini cerita, Mbak, bisa masuk ke dalam nggak? Kalau pengen tahu ceritanya, saya bisa cerita. Tapi jangan sampai cerita ini kedengar sama yang lain. Saya nggak enak, nanti dikira saya menakut-nakutin. Iya Pak, cerita apa Pak? Masuklah mereka ke dalam balai desa, ceritalah Pak Yogi. Jadi mulailah Pak Yogi ini cerita tentang Mbah Jum. Mbah Jum ini adalah sosok nenek-nenek yang beliau itu punya 2 orang anak. 2 orang anaknya ini laki-laki dan perempuan. Si laki-laki itu belum menikah dan dikabarkan meninggal karena sakit demam yang sangat panas sekali, demam tinggi, kemudian meninggal. Anak perempuan Mbah Jum ini kemudian menikah. Dan setelah menikah melahirkan satu anak yang diberi nama Aji. Nah, Aji inilah cucu kesayangan dari Mbah Jum, karena Mbah Jum merasa sudah nggak ada cucu lain selain si Aji ini. Nah, Aji ini badannya agak besar. Ketika bayi sampai dia SD sampai SMP, badannya selalu gemuk. Akhirnya banyak orang yang menjuluki Aji ini dengan panggilan Bumbung, karena badannya yang begitu gemuk. Aji ini jadi kesayangan Mbah Jum, kemana-mana selalu diikuti oleh Mbah Jum. Nah, pada saat itu ketika Aji ini SMP, ibunya Aji ini nggak tahu kemana. Pamit kepada Mbah Jum, dia kerja. Karena sudah lama bapaknya Aji ini pergi nggak tahu kemana. Akhirnya ibunya Aji ini memutuskan untuk kerja. Dan pada saat itu 1 tahun, 2 tahun nggak ada kabar, sampai bertahun-tahun kemudian, 5 tahun setelah itu, ibunya Aji ini nggak ada kabar lagi. Dari situlah Mbah Jum ini semakin sayang pada Aji. Semua biayanya ditanggung oleh Mbah Jum. Karena Mbah Jum ini punya beberapa ladang dan banyak sekali orang yang bekerja di ladangnya Mbah Jum. Jadi penghasilan Mbah Jum itulah yang digunakan untuk membiayai kehidupan sehari-hari Mbah Jum dan juga Aji ini. Satu ketika Aji ini main bersama teman-temannya. Nah, setiap kali main, mungkin karena postur tubuh Aji yang tergolong agak besar, Aji ini sulit untuk berlari. Itulah yang membuat Aji ini sering kalah dalam permainan-permainan itu. Dan ketika kalah, namanya anak-anak itu selalu dihujat, Aji kalah, Aji kalah. Dari situlah Aji ini sering pulang dalam keadaan nangis. Dan pada saat pulang dalam keadaan nangis, Mbah Jum itu selalu nggak terima. Mbah Jum itu selalu menghampiri anak-anak yang mengolok-ngolok Aji itu, dimarah-marahilah anak-anak itu. Wah, ngaleh, ngaleh. Mbah Jum itu selalu marah dengan mata yang melotot. Nah, dari situ ketika Aji ini diolok-olok oleh temannya, Mbah Jum itu merasa nggak terima. Selalu Mbah Jum yang maju lebih dulu. Pada satu hari Aji dan teman-teman ini main sama teman-temannya, dan tiba-tiba dikabarkan bahwa Aji itu terserempet mobil dan mengakibatkan Aji tewas di tempat.
Setelah kejadian itu, setelah pemakaman Aji, Bacum itu seolah nggak percaya bahwa cucunya ini sudah meninggal. Jadi hampir setiap hari Bacum itu selalu mencari Aji. Lah, karena panggilan Aji ini adalah Bombong, Bacum itu selalu cari, Bong, Bombong. Dicarilah di rumah tetangga. Ketika ada anak-anak yang bermain, Bacum itu selalu datang. Bombong ndi le? Bombong ndi? Lah, anak-anak itu yang lagi main itu jelas heran, jelas bingung karena Bombong ini sudah meninggal. Ndak ono, Mbah. Aji ndak ono, Mbah. Bombong ndak ono, Mbah. Lah, Bacum pun menuju ke tempat lain, dicari terus. Bong, Bombong, ayo mulai le, wis sore le. Terus seperti itu. Hampir setiap hari Bacum itu selalu keluar sendiri. Bahkan orang-orang itu mengira bahwa Bacum ini sudah hilang akalnya. Banyak orang-orang itu yang kasihan dengan Bacum. Kenapa kok Bacum itu kayak gini keadaannya sekarang? Dari orang yang pendiam, jarang ngomong, jarang bicara, tiba-tiba Bacum itu jadi orang yang sering kali keluar dari rumah dan selalu mencari cucunya itu. Bahkan sampai malam hari. Ketika malam hari itu nggak jarang ada rumah orang itu yang diketuk rumahnya. Diketuk. Ketika keluar ngelihat wajah Bacum itu sudah kusut sekali, sudah capek. Nyari opo, Mbah? Madosi sinten? Bombong ono. Bombong dolan yang kene ora. Jadi selalu seperti itu, mencari cucunya ini kemana. Dijelaskanlah sama orang-orang, Mbah, Aji wis meninggal, Aji ki wis suwe ra ono. Meninggal, Mbah. Diikhlasno wae, Mbah. Udah, jangan dicari lagi, Aji sudah meninggal. Bacum itu nggak terima. Oh, kok ojo ngomong ngono kowe. Wong Aji ku dolan, Aji dolan. Iki lagi tak goleki wayahe mangan, arek wayahe mangan. Ojo ngomong Aji wis meninggal. Ojo ngomong Aji wis mati. Aji ku wayahe mangan, dolan mau. Sedinuan dolan. Dicarilah terus oleh Bacum. Jadi hampir setiap hari Bacum itu selalu berkeliling desa mencari sosok Aji Bombong yang padahal Aji ini sudah lama meninggal. Sampai kemudian orang-orang itu prihatin dengan keadaan Bacum dan ada orang yang berinisiatif, perangkat-perangkat desa itu berinisiatif untuk membawa Bacum itu menuju ke rumah sakit jiwa. Tapi karena Bacum ini tetap kekeh nggak mau, dia merasa bahwa dirinya ini nggak gila. Bacum merasa dirinya sehat. Aku ini orang mampu, aku punya ladang, aku bisa menghidupi diriku sendiri. Kok kalian bilang aku ini gila? Aku tuh masih waras, aku cuma nyari cucuku Aji ini. Kemana Aji kok nggak pulang-pulang? Padahal orang-orang tahu bahwa Aji ini sudah meninggal dan Bacum kelihatan sekali bahwa Bacum itu tidak ikhlas dengan kepergian Aji. Nah, sampai pada satu ketika Bacum ini mulai sakit-sakitan. Dan semua orang tahu bahwa Bacum ini nggak punya sanak saudara. Ketika Bacum ini sakit-sakitan, Pak Nyoto inilah yang berinisiatif untuk merawat Bacum di sana. Sampai kemudian sekitar 3 bulan Bacum itu sakit, Bacum pun meninggal. Setelah Bacum meninggal, dimakamkan seperti biasa, dan rumah Bacum inilah kemudian yang dirawat oleh Pak Nyoto dan keluarga. Jadi rumah ini sudah lama sekali kosong. Nah, setelah mendengar cerita dari Pak Yogi tadi tentang Bacum, akhirnya semua itu menghubung-hubungkan. Oh, berarti yang malam itu teriak-teriak manggil nama orang itu mungkin sosok Bacum yang lagi nyari Bombong, karena teriakannya Bombong. Beberapa anak-anak yang mendengar cerita dari Pak Yogi itu ketakutan, karena bagaimanapun juga malam itu nantinya mereka masih tidur di rumah Bacum. Nah, ketika malam menjelang, mereka ini memastikan lagi, mereka tanya ke Pak Nyoto, Pak, ada rumah lagi nggak Pak yang bisa kami tempati? Pak Nyoto pun ngasih kabar bahwa iya Mbak, kata Pak RT untuk sementara disuruh nempatin rumah Bacum dulu. Besok atau lusa baru Pak RT ini nyari tempat lagi. Jadi harap sabar dulu ya Mbak. Nah, karena beberapa orang itu yang sudah mendengar cerita tentang Bacum, mereka itu sudah mulai takut. Begitu mereka masuk dalam rumah dan di dalam ruang tamu, mereka nggak berani lihat foto yang terpampang di dinding itu. Jadi foto Bacum itu melotot ke depan dan nggak tahu kenapa pose Bacum itu seperti itu. Ada yang bilang kalau Bacum itu memang seperti itu. Mata Bacum itu memang tajam melotot. Tanpa marah pun
mata Mbah Jum itu selalu melotot. Jadi ketika difoto, mata Mbah Jum itu kelihatan melotot dan kelihatan marah. Padahal nggak seperti itu. Nah, karena cewek-cewek ini sudah takut, akhirnya nggak ada yang berani nurunkan. Memandang foto itu pun nggak berani. Mereka langsung masuk ke kamar, mereka langsung bersiap-siap untuk tidur. Nah, malam itu ketika mereka tidur, lagi-lagi mereka itu mendengar dari luar ada yang manggil-manggil nama. Bong, 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 mulele, bong, bong, bong. Gak lama kemudian, ada yang ngetuk-ngetuk dari jendela. Tak, 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 tak. Sontaklah mereka semua yang ada dalam kamar itu teriak semua karena takut. Sebelumnya mereka mendengar suara nenek-nenek yang manggil nama Bombong. Tiba-tiba ada yang ngetuk jendela. Otomatis mereka berhamburan semua keluar dari kamar dan jerit-jerit di situ. Nah, karena mereka ini jeritanya keras sekali, Pak Nyoto pun langsung menghampiri mereka. Kenapa, Mbak? Kok malam-malam jerit kayak gitu? Kenapa? Itu, Pak, ada yang manggil-manggil Pak Mbah Jum, Pak, teriak-teriak. Hus, jangan gitu, Mbak. Oh, Mbah Jum sudah lama meninggal kok. Iya, Pak, di luar itu loh, Pak. Mbah Jum itu manggil-manggil nama cucunya, Bombong, Bombong, terus ngetuk jendela kami. Lah, Pak Nyoto pun bilang, ya sudah, lebih baik tidur di satu kamar aja, Mbak, ngumpul. Nggak apa-apa lah, keruntelan di situ nggak apa-apa. Sudah kalau memang takut. Akhirnya mereka tidur saling berhimpitan satu sama lain dalam satu kamar. Nah, dari situ mereka masih belum bisa tidur. Sekitar jam setengah 12 malam, mereka ini dengar penggorengan ini seperti ada yang mungkul. Tang, 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 tang. Teriaklah lagi mereka ketakutan berhamburan keluar dari rumah semua. 12 orang yang ada dalam rumah Mbah Jum itu keluar semua ketakutan menuju ke rumah sebelah. Jadi Pak Nyoto itu lagi-lagi bangun. Kenapa sih, Mbak? Kenapa ini semua? Pak, takut, Pak. Kami semua ditakutin, Pak, di rumah situ, Pak. Ya sudah, ayo masuk ke dalam rumah saya aja. Akhirnya Pak Nyoto ini pun mempersilahkan mereka masuk. Ketika di dalam rumah Pak Nyoto, barulah mereka bisa mulai tidur. Mereka tidur berhimpitan satu sama lain di situ. Pagi harinya barulah mereka bangun dan gak mau lagi menempati rumah itu. Ketika Pak Nyoto itu datang masuk ke dalam rumah Mbah Jum, bingkai foto yang ada di dinding itu seperti kebalik. Jadi kayak ada yang menggerakkan. Dan begitu Pak Nyoto masuk ke dalam kamar, pakaian-pakaian mereka ini dikeluarkan dari dalam lemari. Dan kasur itu kelihatan sekali kalau basah. Dan Pak Nyoto pun penasaran, dipeganglah kasur itu dan dicium ternyata bau kencing. Pak Nyoto itu baru ingat, memang ketika si Bombong ini meninggal, kelakuan Mbah Jum itu sudah seperti kayak orang yang nggak waras. Jadi beberapa kali banyak warga yang melihat Mbah Jum itu sering kencing di pinggir jalan. Bahkan ada orang yang mengaku Mbah Jum itu sering kencing di depan rumahnya. Nah, karena orang-orang ini tidak berani menegur, karena kasihan melihat kondisi Mbah Jum yang seperti itu, orang-orang itu membiarkan semua. Nah, pada saat itulah Pak Nyoto ini sadar, mungkin ini ada hubungannya dengan Mbah Jum. Setelah kejadian itu Pak Nyoto ini lapor ke Pak RT. Pak RT, ini ada masalah kayak gini. Dan masalah ini serius. Anak-anak ini mengaku kalau diganggu sosok Mbah Jum. Pak RT pun diam, nggak membantah satupun pernyataan dari Pak Nyoto. Karena Pak RT ini juga yakin pasti mereka itu diganggu ketika menempati rumah Mbah Jum. Pak RT pun bilang, ya sudah Pak, malam nanti kita adakan tahlil bareng aja lah di rumah Mbah Jum. Ya sudah kalau gitu, bagus itu Pak idenya. Malam itu pun digelar tahlilan. Semua mahasiswa terutama yang laki-laki ini dikumpulkan menuju ke rumah Mbah Jum. Mereka pun tahlilan doa bersama. Dan ketika tahlil itu digelar, di tengah-tengah mereka tahlil, la ilaha illallah, mereka mendengar dari arah dalam dapur itu ada suara Mbah Jum, bong, bong, bong. Suaranya keras sekali. Dan pada saat itu mereka itu berhenti. Mereka berhenti dan ada satu ustadz yang bilang, udah lanjut aja. Udah lanjut tahlilan, lanjutlah mereka. La ilaha illallah. Nah, ternyata dari dalam dapur itu ada lagi suara, bong, 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 bong. Terus seperti itu. Nah,
Jadi beberapa warga yang takut akhirnya keluar, nggak jadi ikut tahlilan. Dan tersisa beberapa orang di sana terus ngaji. Ketika ngaji ini selesai, dan Pak RT yang masih ada di sana itu menjelaskan, "Udah Pak, ini setelah ini mahasiswa-mahasiswa ini mau nggak mau harus dipindah, jangan tinggal di sini. Barang-barangnya ayo kita angkuti semua." Diangkutlah barang-barang itu. Dan Pak RT pun juga melihat kasur itu basah. Pak RT itu juga memegang dan mencium, ternyata bau kencing. Dari situ Pak RT ini juga meyakini, ya memang ada yang nggak beres di rumah ini. Ya sudah, ayo dikemasi semua. Dikemas-kemas semua, dan mahasiswi-mahasiswi ini termasuk Feby dan Gadis itu dipindahkan ke rumah Pak RT. Setelah mereka tinggal di Pak RT itu, Pak RT itu pun menjelaskan ke mahasiswi-mahasiswi, "Mbak, mohon maaf, bukannya saya itu nggak mau menampung mbak-mbaknya ini. Karena anak-anak saya ini sudah balik semua, sudah besar-besar dan laki-laki semua. Nggak mungkin lah kalau mbak-mbaknya tidur di sini, sedangkan anak-anak saya yang laki-laki juga tinggal di sini. Makanya ketika ada kejadian di rumah Mbah Jum, 2 anak laki-laki saya yang sudah besar-besar itu, saya suruh pindah ke budenya. Dan kebetulan mereka ini libur, ini kan Sabtu Minggu, saya suruh pindah ke sana dulu. Jadi mbak-mbaknya ini sementara pindah di sini, kan Minggu besok sudah akhir KKN ini. Nah, dari situlah saya minta maaf Mbak, kalau ada kekurang nyamanan ketika tinggal di sini." Mereka pun bisa memahami, "Iya Pak, enggak apa-apa Pak. Ini juga bisa jadi pelajaran bagi kami semua. Kami juga tahu cerita ini dari Pak Yogi." "Oh iya, dari Pak Yogi, iya. Enggak masalah, dari siapapun cerita itu memang begitulah adanya. Memang Mbah Jum itu sosok yang seperti itu. Mbah Jum itu orangnya baik kok Mbak sebenarnya. Tapi beliau itu sangat kehilangan sekali dengan cucunya. Ya bayangin aja Mbak, Mbah Jum itu punya 2 orang anak. Anak yang laki-laki meninggal. Anak yang perempuan, ibunya si Aji itu juga pergi nggak tahu kemana. Makanya Aji itu cucu kesayangannya Mbah Jum. Jadi gimana pun juga Mbah Jum itu sangat sayang sekali dengan Aji itu. Ketika Aji itu meninggal, ya begitulah Mbah Jum. Sangat terlihat seperti nggak seperti biasanya. Ya mohon dimaklumi ya Mbak. Orang-orang sini ini sebenarnya sudah nggak pernah dilihatin sosok Mbah Jum. Sudah lama sekali. Sudah tahun-tahunan Mbak. Di awal-awal ketika Mbah Jum meninggal, masih ada orang yang dilihatin sosok Mbah Jum. Tapi itu sudah berlangsung lama sekali Mbak. Makanya ketika mbak-mbaknya di sini dan mengaku didatengin sosok yang seperti Mbah Jum, ya kami maklum lah. Karena rumah Mbah Jum ini sudah lama nggak ditempatin. Iya Pak RT, nggak ada masalah Pak RT. Kan besok sudah selesai, kami mau pulang juga. Ya Mbak, yang jelas kami warga di sini, saya wakili, kami minta maaf lah. Kalau ada kekurangan-kekurangan dari hal sambutan dan lain-lain. Iya Pak, akhirnya mereka bisa terima. Dan keesokan harinya, hari Minggu itu, KKN ini pun usai. Mereka saling bermaaf-maafan, mereka pamit ke warga, dan mereka pun pulang kembali ke Malang, kembali ke kampus. Dari situlah Feby ini cerita ke Kembar Sunyi, cerita yang pernah dialami ketika mereka menjalani KKN pada waktu itu. Jadi semoga cerita ini bisa diambil hikmah dan bisa diambil kesimpulan oleh teman-teman semua. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.